Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di mata kuliah Business Intelligence akan menjelaskan hasil diskusi kami dalam pengerjaan paper dan juga praktikum demonstrasi terkait pemanfaatan IBM Cognos Analytics dalam mendukung Business Performance Management atau BPM berbasis Open Data Kaggle. Baik, selanjutnya. Baik, berikutnya di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Fani Dwi Ariyanti dengan NIM 2410512053. Kemudian ada saya sendiri yaitu Pankrasius Ari Wicaksono dengan NIM 2410512052. Dan saya Damar Kusumardani dengan NIM 2410512069. Boleh di next. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini pada bagian latar belakang, di sini latar belakang kami ialah melihat kalau era bisnis itu bergerak dengan sangat cepat. Kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting, terutama pada sektor retail yang datanya berubah secara dinamis. Oleh karena itu, sebuah organisasi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada hasil, akan tetapi juga pada proses pemantauan yang konsisten. Nah, di sini tuh ada yang namanya BPM, itu Business Performance Management, yang hadir sebagai pendekatan untuk menyelaraskan aktivitas operasional dengan tujuan strategis. Sedangkan ada pula yaitu mengenai Business Intelligence, BI, yang berperan sebagai fondasi teknologi untuk membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, IBM Cognos Analytics dipilih karena memiliki fitur dashboard, reporting, dan analitik yang dapat dimanfaatkan untuk simulasi BPM dengan menggunakan dataset yaitu dari Kaggle. Kemudian selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah kami yang pertama ialah mengenai fitur apa saja yang ada di dalam IBM Cognos Analytics yang relevan untuk mendukung implementasi BPM dalam organisasi, kemudian bagaimana proses pengolahan dan integrasi data open source dari Kaggle dapat dilakukan dengan IBM Cognos Analytics sebagai media simulasi BPM, kemudian bagaimana dashboard IBM Cognos Analytics membantu proses monitoring dan evaluasi kinerja bisnis berdasarkan KPI yang ditetapkan, kemudian yang terakhir yaitu insight apa yang dihasilkan dari analisis data retail Kaggle melalui visualisasi dengan IBM Cognos Analytics. Kemudian tujuan penulisan kami yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan fitur utama yang ada pada IBM Cognos Analytics yang mendukung untuk performa BPM, kemudian mendeskripsikan proses pengolahan dan integrasi data open source dari Kaggle ke dalam IBM Cognos Analytics. Yang ketiga, menganalisis kinerja bisnis retail melalui dashboard IBM Cognos Analytics dengan KPI revenue, kemudian menghasilkan insight dari visualisasi data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kerangka BPM, khususnya pada tahap monitoring dan evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya di sini akan kami jelaskan yaitu mengenai konsep BPM, BI, dan pengenalan IBM Cognos Analytics. Dimulai dari konsep BPM terlebih dahulu. BPM merupakan pendekatan manajemen yang mengintegrasikan proses dan alat analitik untuk memastikan aktivitas organisasi selaras dengan tujuan strategisnya. Kemudian di sini ada konsep BI dan Analytics. BI sendiri merupakan proses mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, Business Analytics dia memiliki cakupan analisis prediktif dan preskriptif, sehingga tidak hanya menjelaskan kondisi yang terjadi, tetapi juga memberikan gambaran lebih mengenai kemungkinan yang akan terjadi dan rekomendasi tindakan dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kemudian, pengenalan dari IBM Cognos Analytics yaitu sebuah platform BI berbasis web yang menyediakan toolset komprehensif untuk laporan, analitik, dan pemantauan metrik kinerja dalam satu sistem terpadu. Kemudian, di dalam IBM Cognos Analytics ini sendiri memiliki berbagai fitur-fitur, yaitu yang pertama terdapat dashboard, itu tampilan visual interaktif untuk memantau kinerja secara real-time dalam satu layar yang terintegrasi. Kemudian terdapat reporting, memungkinkan pembuatan laporan terstruktur yang dapat didistribusikan secara otomatis kepada stakeholder. Kemudian terdapat juga data modul yang berfungsi untuk mengelola dan menghubungkan berbagai sumber data serta mendefinisikan relasi antar data untuk analisis. Kemudian terdapat fitur exploration atau self-service analytics memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengeksplorasi data secara mandiri dan menemukan polanya tanpa proses teknis yang kompleks. Kemudian yang terakhir ada fitur filter and drill down, memungkinkan pengguna menyaring data dan menelusuri informasi dari level ringkasan ke detail secara interaktif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya terkait dengan peran IBM Cognos Analytics dalam pengembangan BPM. Yang pertama, IBM Cognos Analytics ini berperan penting dalam mendukung seluruh siklus manajemen kinerja, di mana IBM Cognos ini membantu perusahaan dalam merencanakan, mengukur, memantau, serta melaporkan hasil kinerja secara terpadu. Nah, jadi melalui integrasi perencanaan enterprise, kemudian scorecard dan juga business intelligence, platform ini akan menyatukan aktivitas manajerial dalam satu sistem yang kohesif. Kemudian, IBM Cognos juga menyelaraskan KPI dengan tujuan strategis organisasi. Jadi tujuannya itu agar indikator yang dipantau itu benar-benar mencerminkan target bisnis yang ingin dicapai. Nah, platform ini juga menyediakan kontrol enterprise seperti role-based access, audit trail, dan data lineage, sehingga keputusan manajerialnya dapat dipertanggungjawabkan secara berdasarkan data. Kemudian yang ketiga ada mewujudkan enterprise performance management atau EPM. Nah, jadi dalam enterprise performance management ini IBM menerapkan Cognos Analytics untuk mengintegrasikan data dari lebih dari 500 aplikasi keuangan di berbagai unit bisnis. Nah, implementasi ini itu menunjukkan bahwa Cognos mampu mengurangi pelaporan manual, mempercepat akses wawasan kinerja, dan membangun ekosistem manajemen kinerja yang lebih efisien serta berbasis dengan AI. Dan yang terakhir yaitu IBM Cognos ini menjawab pertanyaan mendasar dalam manajemen kinerja, di mana IBM Cognos Analytics dirancang untuk membantu organisasi menjawab 3 pertanyaan utama mendasar dalam manajemen kinerja, yaitu kondisi bisnis saat ini, kemudian penyebab dari kondisi tersebut, dan juga langkah perbaikan untuk kedepannya. Jadi dengan penyajian data yang lengkap dan konsisten, manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan juga real time. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi IBM Cognos Analytics menggunakan data. Yang pertama ada sumber data dan deskripsi dataset. Jadi di sini kami menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle berjudul E-commerce Customer Behavior and Sales Analysis dengan 5.000 data transaksi dan 18 atribut yang merepresentasikan aktivitas e-commerce secara menyeluruh. Nah, KPI yang digunakan adalah revenue by product category and sales trend over time. Kenapa kami mengambil ini? Karena untuk mampu merepresentasikan performa penjualan dan dinamika bisnis dalam tahap monitoring dan evaluasi BPM. Nah, untuk proses dari pengolahan dan integrasinya, di sini data pertama diimport langsung ke IBM Cognos Analytics dan diolah melalui data modul untuk mempermudah pengelolaan serta integrasi data dalam proses analisis. Kemudian perancangan dashboard dan visualisasi. Di sini dashboard dirancang menggunakan bar chart dan line chart untuk menyajikan perbandingan kategori produk dan tren penjualan secara visual dan mudah dipahami. Kemudian untuk hasilnya nanti, hasil analisisnya menunjukkan bahwa kategori elektronik memiliki kontribusi penjualan tertinggi dan tren penjualan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor tertentu seperti permintaan atau promosi. Nanti akan didemokan. Kemudian untuk implikasi terhadap BPM-nya, visualisasi dashboard mendukung BPM dengan mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih cepat dan terarah. Jadi lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kami akan mulai mendemokan bagaimana cara menggunakan IBM Cognos Analytics. Jadi yang pertama tentunya teman-teman bisa mencari di Google atau di browser yaitu IBM Cognos Analytics dan pastikan telah memiliki akun IBM dan melakukan login ke akun IBM. Kemudian yang selanjutnya di sini contohnya saya sudah melakukan login dan di sini kita bisa menggunakan IBM Cognos Analytics-nya. Baik, di sini akan saya contohkan bagaimana cara melakukan penginputan dataset. Di sini kita pertama klik pada bagian create, kemudian kita gunakan yang upload and create. Di sini kita bisa klik tombol next, kemudian kita bisa pilih file yang mau kita gunakan. Di sini untuk filenya sudah saya siapkan, yaitu menggunakan file tadi yang telah diberitakan oleh rekan saya, yaitu mengenai e-commerce customer behavior. Tinggal kita drag and drop. Nah, di sini ada
semacam peringatan. Ini sebelumnya saya sudah pernah melakukan penginputan data. Di sini cukup tekan replace data, dan kemudian IBM Cognos akan melakukan penginputan datasetnya terlebih dahulu. Nah, baik, ini sudah successfully uploaded. Sekarang kita tinggal pencet tombol next. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan untuk dashboardnya, ada automatic dashboard, insight assistant, dan lain-lainnya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan blank dashboard yang ada pada bagian other options. Kemudian kita tinggal klik tombol create. Nanti IBM Cognos Analytics-nya akan membuatkan tampilan. Di sini ada berbagai macam tampilan dashboard. Di sini saya akan menggunakan yang di bagian tab, yang di bagian kiri atas. Cukup kita tekan, kita klik. Nah, di sini tampilannya tampilan dari dashboard yang sudah kita input dari dataset tadi. Baik. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh rekan saya. Oke, melanjutkan dari proses yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini setelah data berhasil dimasukkan, tahap selanjutnya adalah membuat visualisasi dalam bentuk dashboard. Nah, jadi pada tab pertama, tab 1 ini, saya akan menggunakan bar chart di sini untuk melihat perbandingan penjualan berdasarkan kategori produk. Baik, di sini sudah terlihat. Sebentar. Nah, kemudian di sini untuk atribut produk kategori akan saya letakkan pada bagian bars. Nah, kemudian untuk total amount ini akan saya letakkan pada bagian length. Nah, di sini terlihat sudah ada bar chart dengan atribut produk kategori dan juga total amount. Selanjutnya, saya akan menambahkan tab kedua supaya analisis ini bisa lebih variatif. Nah, di sini untuk template-nya sendiri saya juga menggunakan seperti yang digunakan oleh rekan saya. Nah, di sini udah ada tab kedua. Nah, untuk di tab kedua ini saya akan menggunakan line chart. Nah, untuk di sini untuk menganalisis tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, untuk pengaturannya di sini saya akan menggunakan date yang akan saya letakkan pada sumbu X atau X axis. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya atau Y-axis akan saya gunakan dengan total amount. Nah, sedangkan untuk color sendiri akan saya gunakan kategori produk akan menggunakan atribut produk kategori. Nah, untuk di tab yang satu ini dengan konfigurasi yang telah dibuat pada di tab 1, jadi di sini kita bisa melihat kategori produk mana yang memiliki kontribusi penjualan yang paling besar. Nah, di sini terlihat adalah kategori electronics. Kemudian untuk di tab 2, dengan visualisasi ini kita tidak hanya bisa melihat kategori mana yang paling dominan, tapi juga kita bisa melihat pola perubahan penjualan dari waktu ke waktu, apakah mengalami kenaikan, penurunan, atau fluktuasi pada periode tertentu. Oke, baik. Selanjutnya, tadi rekan saya sudah menjelaskan terkait fitur dari IBM Cognos Analytics, yaitu pada bagian dashboard. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama ada data modul. Nah, data modul ini itu dia semacam searches yang dimana searches atau data-data yang sudah kita masukkan atau sudah kita input, atau searches yang defaultnya atau sudah disediakan dari IBM Cognos Analytics-nya. Kemudian ada report.
Jadi report ini itu di sini saya klik. Oke. Jadi report ini itu jadi semacam whiteboard atau kayak slide blank slide yang dimana di sini itu bisa kita tulis. Terus habis itu bisa kita masukkan juga searches-nya. Sini saya pakai sampel aja dari bawaan IBM-nya. Coba ya. Kita drag ke sini. Nah, nanti dia akan muncul semacam table ini mana di sini bisa memperlihatkan soal kondisi sama datanya. Kemudian di sini juga ada tadi disebutkan juga filter. Sebenarnya filter ini nggak cuma di fitur report ini, tapi di dashboard pun juga ada. Jadi untuk filter sendiri itu kegunaannya untuk memfilter data-data yang ada pada dataset yang udah di import atau di upload gitu. Selanjutnya ada exploration. Sini pakai data yang udah saya input. Jadi untuk exploration ini itu lebih untuk mencari tahu korelasi atau hubungan antar fitur atau atribut yang ada di dataset. Misalnya di sini kita pakai titik tengahnya itu ada total amount. Nah, si IBM Cognos Analytics ini akan menganalisis dari si atribut total amount ini mana yang fitur-fitur lain yang berkorelasi atau berhubungan dengan si total amount ini. Contohnya ada unit price, ada product kategori, ada discount amount, dan quantity. Nah, di sini juga nggak cuma nyari korelasi atau hubungan, tapi dia juga bisa menganalisis seberapa kuat atau seberapa berpengaruhnya si fitur si titik tengah tadi itu dengan atribut lainnya. Misalnya di sini total amount dengan unit price. Di sini bisa dilihat untuk strength-nya atau kekuatannya itu ada di 53%. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir tadi kan ada namanya apa? Maaf, lupa. Drill down. Nah, drill down ini tuh dia lebih ke kayak kan tadi misalnya contohnya tadi ada dataset produk kategori. Nah, di produk kategori itu kan udah ada nama-nama kategorinya, misal ada elektronik, ada sport. Nah, dari kategori tersebut itu di drill down ini sebenarnya bisa di namanya diturunin gitu lah. Jadi lebih detail lagi untuk informasinya. Tapi karena di datasetnya nggak ada, jadi saya tidak bisa mempraktekkan atau mendemokan hal tersebut. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari IBM Cognos Analytics. Nah, yang pertama itu IBM Cognos Analytics memiliki kelebihan di antarmuka yang cukup intuitif, di mana IBM Cognos Analytics memiliki tampilan yang bersih dan juga navigasi yang logis sehingga memudahkan penggunanya untuk memahami alur kerja dari pengunggahan data sampai dengan pembuatan dashboard dan laporan seperti yang tadi sudah didemokan. Nah, kemudian yang kedua itu ada kemampuan koneksi ke berbagai sumber data, di mana platform ini mendukung integrasi dengan berbagai format dan sumber data seperti spreadsheet, CSV, dan juga dataset eksternal, sehingga analisisnya dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga yaitu visualisasi data yang fleksibel, di mana platform ini menyediakan berbagai pilihan visualisasi otomatis yang membantu penggunanya memahami pola dan tren data tanpa harus memiliki keahlian teknis yang mendalam. Nah, kemudian yang keempat itu ada fitur AI Assistant, di mana ini memungkinkan pengguna dalam mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang natural, kemudian menghasilkan visualisasi atau ringkasan yang relevan secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada dashboard yang dinamis dan juga dapat dikustomisasi, di mana proses pembuatan dashboard di IBM Cognos Analytics ini bersifat fleksibel karena penggunanya bisa menyesuaikan sendiri tata letak, jenis visualisasi, filter interaktif, dan juga tema sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Boleh di next. Nah, selain kelebihan, tentunya IBM Cognos Analytics ini juga memiliki kekurangannya. Nah, yang pertama itu kurva pembelajaran yang cukup curam, di mana untuk penggunaan IBM Cognos Analytics ini memiliki tingkat kompleksitas
yang cukup tinggi pada fitur-fitur lanjutannya, sehingga penggunanya itu terutama pengguna pemula itu perlu waktu yang lebih banyak untuk memahami dan juga mengeksplor. Nah, dan yang kedua yang kurang ramah bagi pengguna baru, di mana walaupun dokumentasi resmi IBM Cognos Analytics ini sudah tersedia dengan lengkap, namun untuk penyajiannya sendiri ini masih cenderung bersifat teknis. Jadi pengguna baru itu masih sering mengalami kesulitan dalam mencoba fitur yang kompleks dan juga kesulitan untuk menemukan solusi untuk menghadapi kendala teknisnya itu bagaimana. Nah, kemudian yang terakhir itu adanya penurunan performa pada dataset yang berukuran besar. Nah, jadi di platform ini dapat mengalami penurunan performa saat memproses dataset besar atau juga saat menjalankan banyak visualisasi secara bersamaan. Boleh di next? Oke. Jadi kesimpulannya, si IBM Cognos Analytics ini digunakan sebagai platform business intelligence yang membantu organisasi membaca kinerja bisnis secara lebih jelas melalui fitur dashboard, reporting, data module, exploration, dan drill down. Nah, dalam studi kasus ini, dataset Kaggle dimanfaatkan untuk menunjukkan bagaimana data transaksi dapat diolah menjadi visualisasi yang berguna dalam melihat kategori penjualan yang dominan dan tren bisnis dari waktu ke waktu. Nah, karena itu penerapan Cognos Analytics menjadi relevan untuk keputusan bisnis yang membutuhkan monitoring cepat, evaluasi berbasis data, dan pemahaman pola kinerja yang lebih terarah. Oke, untuk sarannya, IBM Cognos Analytics dapat dimanfaatkan secara lebih optimal apabila organisasi menyiapkan pelatihan yang terstruktur, terutama untuk membantu pengguna memahami fitur dasar sebelum beralih ke fitur analitik yang lebih kompleks. Selain itu, penggunaan KPI yang lebih beragam seperti kepuasan pelanggan, performa pengiriman, dan tingkat pengembalian produk dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih menyeluruh dalam analisis berbasis BPM. Nah, pengembangan lebih lanjut juga dapat diarahkan pada pemanfaatan fitur analitik lanjutan seperti analisis, prediktif, dan integrasi dengan platform lain, sehingga data tidak hanya digunakan untuk membaca kondisi saat ini, tetapi juga untuk memahami arah tren dan kebutuhan pengambilan keputusan ke depan. Ini untuk referensi yang kami gunakan. Oke. Mungkin segitu saja dari kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.